jamalu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu. Sidana nabi ya jamalu. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia.
risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Baiklah, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir ya. Sebentar. Di Zoom itu sudah ada 120 orang. 12 ya. Ini ada Pak Saipul. Izin live dulu nih Pak, siapa Pak Jusnan? Oh, oke, silahkan. Ada Mbak Dewi Kurniasi, ada Mbak Dwi. Wah, Mbak Dwi selalu setia ya, alhamdulillah. Ini Pak Bayu juga mudah-mudahan sudah hadir ya. Sebentar saya cek di WA. Ya, sudah masuk, tapi sepertinya ada kendala sinyal nih ya. Tadi masuk. Oh gitu.
Iya, iya, iya. Oke, kemudian yang di Facebook juga sudah mulai berdatangan. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Kalau di handphone saya ini udah 11 orang. Biasanya jam 10 baru mereka pada masuk sih ya. Nggak apa-apa. Bentar ya, tadi ada cek dari Pak Bayu. Oh. Ada Mbak Ami, baru muncul. Ada Pak Adi Parwaka, Mbak Saidatin ya ini ya. Kemudian ada M. Gaus, ada Favorit Auladi. Wah, alhamdulillah sudah mulai berdatangan. Baiklah, sambil menunggu pematerinya juga masuk, kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang, udah siang ya, siang hari ini kita bisa melakukan kajian kembali, kajian di Korwil Banten yang sudah ke berapa ini? Ke 39, alhamdulillah. Sudah cukup lama dan kita istiqomah untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan terus berlanjut ya. Kalaupun mungkin kita ada jeda, itu kita ingin memperbaiki diri, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada kita semua ya. Kalaupun hari ini mungkin ada teman-teman yang sedang mendapatkan ujian ya, kedatangan air yang berlimpah gitu. Mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk mengatasinya. Ini adalah bungkus permen atau mungkin juga detox gitu kan. Mudah-mudahan setelah ini permennya bertubi-tubi datang, keajaibannya bertubi-tubi datang. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan kemuliaan akhlaknya, Islam terus berjaya. Mudah-mudahan kita di abad akhir zaman ini bisa mencontoh beliau kembali untuk memberi kejayaan kepada Islam ya. Ya, tema kali ini itu adalah meraih keajaiban dengan memaknai kemuliaan rezeki. Seperti yang sudah banyak sekali testimoni itu dari pengamal ilmu magnet rezeki. Nah, ini adalah bagian dari aplikasi jurus-jurus ilmu magnet rezeki yang nanti akan dibawakan oleh Pak Bayu Ashidik. Ini adalah Ketua Korwil Surapada ya. Dan beliau juga salah satu CTMR terbaik. Dan karena beliau sudah banyak sekali memberikan kajian-kajian, seminar, training, baik secara pribadi ataupun di corporate. Itu sudah pengalamannya sudah banyak dan luar biasa. Insya Allah juga keajaibannya. Sebentar sudah masuk Pak Bayunya Mbak Anggi? Iya, ini bentar lagi nih. Bentar lagi ya, oke. Kalau Aiden? Aiden belum masuk. Aiden belum masuk ya. Alhamdulillah Aiden saat ini lagi berada di salah satu lokasi, yaitu di Ciledug Indah. Dia memberikan donasi untuk yang terkena ujian ya. Mudah-mudahan yang tidak banyak itu memberikan manfaat, juga kebaikan untuk Korwil Banten, khususnya untuk Aiden juga ya. Seperti itu. Tadinya pengennya sih memberikan, Aiden memberikan live nih, cuma katanya lagi penuh jalanannya. Jadi belum bisa masuk ke kajian kita. Mudah-mudahan mungkin di akhir acara beliau bisa ini ya, bisa memberikan informasinya. Update terkini udah kayak di
televisi nih Mbak Anggi. Harus ada live-nya. Bentar. Pak Adi Pawaka, apa kabar Pak Adi? Masih di unmute ya. Dari teman-teman ada testimoni barangkali yang sudah mengalami keajaiban dan itu juga bisa menginspirasi kita semua? Belum ada ya, masih menunggu Pak Bayu nih. Mbak Anggi ada yang mau disampaikan? Oh, ya, halo. Ya. Ya, sahabat-sahabat MR, seperti kita ketahui ya Bu Tuti ya, ini luar biasa ya, banyak yang sedang diberikan air yang berlimpah nih ya, khususnya Iya, juga di beberapa titik ya, Masya Allah. Di beberapa titik ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Dan juga dalam kesempatan ini, Alhamdulillah, Korwil Banten ya, yang dikepalai oleh Pak Aiden atau Ayah Deni. Di sini juga kami sedang menggiatkan untuk membantu berbagi MR Box untuk sahabat-sahabat kita yang sedang terkena ujian ini gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin turut mensupport ya program ini, nanti bisa menghubungi Bu Tuti nih ya, supaya kita membantu meringankan beban dari sahabat-sahabat kita ya, seperti itu. Mungkin sini juga saya coba share ya, terkait, sebentar. Ini Aiden yang bagi ini ya, memberikan donasi nih ya, untuk Kecamatan Ciledug nih ya. Alhamdulillah sudah diserahkan kepada camat ya, Kecamatan Ciledug. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan sahabat-sahabat kita yang terkena air berlimpah ya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki limpah seperti itu. Amin. Ini alhamdulillah Pak Bayu, oke Pak Bayu sudah berhasil masuk nih, alhamdulillah. Iya. Ya kadang kalau misalnya lagi hujan gitu malam-malam, merasakan nikmat gitu ya. Tapi di sisi lain ada teman-teman kita juga yang Allah kasih, sebenarnya kasih rezeki lebih gitu kan, karena kita yang nggak mengalami nggak tahu gitu kan. Tapi alhamdulillah saya pernah juga tahun berapa itu ya, waktu tinggal di Bekasi sempat juga Mbak Anggi selutut juga gitu kan. Jadi sudah bisa merasakan gimana tidak nyamannya gitu kan. Waktu itu malah apalagi belum MR gitu kan, anak masih kecil-kecil gitu kan. Nah sekarang teman-teman tuh alhamdulillah kan sudah MR nih gitu kan. Jadi tadi juga ada yang testimoni ya Mbak Anggi di kajian Mbak Anggi, katanya tenang aja sekarang ngadepin apapun gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Dan itu rezeki yang dahsyat gitu kan, ketenangan, kedamaian itu adalah rezeki yang tidak terhingga gitu kan. Tidak hanya melulu untuk materi, justru adalah keterangan batin itu adalah rezeki yang sesungguhnya. Jadi kalau kata Buya Syakur, kalau ingin disenangi Allah, ya kita harus senang dulu dengan Allah yang Allah kasih gitu kan. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih hujan yang banyak, alhamdulillah. Tidak dikasih hujan-hujan, ya alhamdulillah juga gitu kan. Gitu. Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang tidak banyak, alhamdulillah. Nggak dapat uang, alhamdulillah. Uangnya hilang, alhamdulillah juga gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak baik buat umat muslim gitu kan ya. Karena kita tidak tahu pahala mana yang mengantarkan kita nanti ke surga gitu. Entah dalam kebaikan atau justru dalam ketidaknyamanan tersebut. Gitu ya. Ya, Pak Bayu mungkin sudah bisa. Assalamualaikum Pak Bayu.
Ya, masih di-unmute, Mbak Anggi, Pak Bayunya. Assalamualaikum, Pak Bayu. Mungkin unmute-nya dibuka? Oh, belum. Mungkin masih dalam OTW ini ya. Sinyalnya masih jalan-jalan. Atau mau di-share dulu untuk kegiatan Korwil Banten, Mbak Anggi? Ini udah. Oh, alhamdulillah Pak Bayunya sudah. Oke ya. Baik, mungkin Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. alhamdulillah. Tidak dekat ya soalnya ya dari Surabaya ke Banten. Betul. Iya, alhamdulillah akhirnya sudah berhasil. Muncul tapi ya gambar saya ya. Iya. Baiklah Pak Bayu, kita tadi sudah pembukaan, jadi sekarang tinggal waktunya untuk Pak Bayu. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Bayu. Langsung saya ini ya. Iya. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di awal ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu di antaranya kita dapat bersilaturahmi kembali di kegiatan yang insya Allah penuh keberkahan ini, yaitu kajian virtual bersama Korwil Banten ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya yang mendapat amanah untuk berbagi pengalaman ya, insya Allah. Semoga dengan waktu yang tersedia kita dapat tuntas membahas segala ilmu-ilmu Allah, wasilah dari ilmu magnet rezeki yang insya Allah penuh keberkahan ya. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah penuh luar biasa, lebih modern, lebih penuh banyak cahaya-cahaya tuntunan yang luar biasa dari beliau, dan semoga kita masuk di antara umatnya yang telah mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sepertinya cukup kita mendapat bungkus permen ya ini tadi ya, khususnya saya sendiri. Saya juga tidak tahu tiba-tiba kenapa sinyalnya dan termasuk alat peraga saya itu tiba-tiba tidak connect gitu ya. Saya juga tadi sempat apa ya, kalau bahasa sederhananya tuh gitu ya, nggak bisa ini ya gitu. Dan ini pun nanti saya coba ya, materi yang akan kita bahas ini nanti ya, materi yang akan kita bahas nanti semoga juga lancar untuk bisa saya bagikan kepada seluruh sahabat dan saudaraku semua yang ada di Korwil Banten ini ya, yang saat ini sudah hadir. Amin, amin. Yang sudah live di Zoom maupun yang sudah hadir di Facebook ya. Insya Allah semoga kita semua selalu dalam kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih seluruh saudara kita para pengamal ilmu dari magnet rezeki ya. Oke ya, selanjutnya saya mohon izin mungkin saya coba dulu ini untuk share beberapa materi. Nah, ini saat saya sudah mau materi ini, kita doakan di sini mudah-mudahan lancar ya, Pak Bayu. Iya, saya juga baru kali ini tadi sempat lah, ini keulang lagi nih ya. Ya Allah, nggak apa-apa. Ini fase ini keren sekali ya. Fase di mana kita benar-benar saatnya praktek ilmunya. Jadi iya betul. Kita sudah paham ya, kita sudah paham sekali tentang ilmu magnet rezeki ya. Insya Allah kita sudah paham.
semuanya sudah paham dan semua sudah mengetahui beberapa beberapa jurus-jurusnya khususnya ya. Nah, ini sudah banyak yang mengetahui. Nah, sekarang apa lanjutannya? Nah, lanjutannya itu adalah ya saat ini apa itu prakteknya. Nah, prakteknya gimana Mas Bayu? Ya prakteknya sederhananya ya kalau ada beberapa hal yang mungkin tidak membuat kita mudah, artinya mungkin dalam prosesnya, contohnya yang saat ini sedang kita bersama alami ya, khususnya saya sendiri nih ya, prakteknya mungkin Mas Bayu aja kali, gak usah aja yang lain Mas Bayu, iya bisa jadi gitu. Saya juga, Masya Allah ya, padahal sudah saya siapkan dari kemarin-kemarin ya, karena tiba-tiba Allah kasih suatu nikmat ini. Ibaratnya gini, sederhananya gini, sebelum saya masuk nih ya, sambil saya ngutak-ngutik sebenarnya ini sih. Tapi ini keren, saya tadi gini, Masya Allah, ini momen atau fase yang luar biasa. Kita bisa cerita tuh, magnet rezeki itu jurusnya gini. Oh iya, oh kamu sudah sudah berapa tahun kenal gitu ya. Ternyata ya, ada sesuatu yang kadang kita nggak ingat. Apa itu Mas Bayu? Saat kondisi benar-benar kita sudah diberikan suatu keadaan, di situ kita diberikan situasi yang harus dan wajib kita terapkan itu ilmunya. Itu kadang-kadang kita itu juga ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, gitu ya. Nah, itu harus bagaimana nih? Harus gimana nih? Kalau bisa tenang pertama ya itu Mas Bayu. Iya, kalau bisa tenang itu enak ya. Ya, saya mau izin ini sekalian contoh praktek ya. Saya sambil ngomong, sambil ngerasakan, sambil ini tangan ini nggak berhenti nih, otak-otik lihat dan gini. Ini gimana ini ya, kok nggak nyantol gitu ya. Ya tapi ya bismillah ya. Ini adalah fase di mana kita bukan saatnya untuk hanya bicara tentang teorinya, tapi saat ini adalah fasenya kita ya diminta benar-benar untuk bisa bagaimana mempraktekannya. Nah, ya, bagaimana mempraktekannya. Maka ya yang harus benar-benar kita saat ini sikapi itu adalah fasenya setelah kita memahami, setelah kita paham ilmunya, pelajari ilmunya, selanjutnya apa Mas Bayu? Selanjutnya praktek. Kan sudah sudah disampaikan sampaikan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah bahwa ya caranya adalah dipraktekkan. Bahwa untuk dapatkan keajaiban yaitu kita harus dipraktekkan. Nah, kapan itu Mas Bayu? Iya, saat Anda mendapatkan situasi, keadaan yang di situ momennya harus benar-benar. Oke, bismillah, coba saya sekali lagi ya. Karena saya memakai metode yang alhamdulillah. Muncul ya gambarnya ya? Muncul Mas. Alhamdulillah. Nah, ini pun belum selesai. Ngomongin tentang ilmunya belum selesai. Mas Bayu, kenapa belum selesai? Saat saya sudah klik di sini ya, di layar peralatan saya ini sedang blank. Jadi ibaratnya saya penunjuk arahnya sudah, loh, ini penunjuk arahnya di mana ini ya? Di sana muncul, di saya belum muncul. Ini yang terjadi tadi dari awal seperti itu. Tapi bismillah, semoga segera normal ya. Dan oke, pembahasan kita siang hari ini temanya pagi ya ini ya, pagi menjelang siang. Ya, pagi menjelang siang ya. Tema kita siang hari ini adalah meraih keajaiban dengan memaknai kemuliaan rezeki. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ucapkan beberapa terima kasih dulu kepada para sahabat dan saudaraku ya. Yang pertama adalah untuk Aiden ya. Aiden sebagai Ketua Korwil Banten ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan di siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Ini saya dapat bersilaturahmi dengan seluruh sahabat saudara di Korwil Banten dan seluruh pengamal ilmu magnet rezeki yang ada di Facebook Korwil Banten ya. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bunda Tuti yang pagi hari ini menjelang siang menjadi moderator ya, yang memfasilitasi kita untuk dapat bersilaturahmi ya. Dan seluruh pengurus di jajaran Korwil Banten ya, seluruh pengurus di jajaran Korwil Banten, saya ucapkan banyak terima kasih.
kasih atas kesempatan pagi menjelang siang ini ya. Saya sebut enaknya pagi apa siang ya ini. Pagi itu sudah jam segini, siang itu masih belum masuk ya. Masa transisi kali ya. Iya, masa transisi ya. Masih sebelumnya mohon izin Bunda Tuti, Ya, gambar dan anuan saya masih lancar? di layar saya lancar. Itu ada spiritual transformation. Muncul gambarnya ya. Ya, muncul. Oke, sudah bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan keren. Saat kita bisa mensikapi seperti itu, ya Allah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ini pun secuil dari nikmat yang sudah Allah kasih itu, ya. Artinya apa? Dengan begini kita ingat ilmunya Allah. Dengan begini, oh iya ya, ini harus apa yang dipraktekkan. Oh, ini bungkus permen. Maka sikapnya bagaimana? Sikap pertamanya adalah kita siap di tumbukan pertama. Itu adalah saat ada tumbukan pertama kita bolehlah respon itu, tapi selanjutnya kita harus tenang. Tapi pembahasan kita di siang hari ini ya bukan itu, bukan tentang bungkus permen, tapi sebuah hal yang luar biasa insya Allah ya nanti insya Allah menjadi sebuah sarana kita bisa mendapatkan dan mengulang keajaiban-keajaiban yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya insya Allah ya. Baiklah, selanjutnya adalah oke ya. Jalannya masih belum lah, terlalu cepat. Gak apa-apa ya, sambil perlahan. Jadi kayaknya kita nggak boleh keburu-keburu nih. Jadi harus sabar, pelan-pelan gitu ya. Oke ya. Selanjutnya gambarnya kenapa nggak muncul? Oke ya, ini muncul ya. Oke, selanjutnya saya ingin tanya kepada seluruh sahabat semua, bagaimana kabarnya semua sahabatku dan saudaraku para pengamal ilmu magnet rezeki, khususnya yang sudah hadir di kesempatan ini di Zoom maupun FB. Semoga kita selalu dalam kemuliaan, keberkahan, kejayaan, ketinggian dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. amin. Ya. Dan tentunya pasti luar biasa dahsyat ya kabarnya ya. Nggak perlu ditanyain Mas Bayu, pasti selalu dahsyat. Yes, ya, karena harus selalu dahsyat ya. Harus selalu. Selanjutnya alhamdulillah saya bahagia sekali bisa dipertemukan di majelis ilmu ini ya. Saya bahagia bisa dipertemukan di majelis ilmu ini yang insya Allah ya kita bersama-sama bisa benar-benar semoga ya Allah kasih sebuah bentuk keberkahan yang luar biasa di kesempatan. Dan pastinya sudah siap dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Temanya adalah meraih keajaiban dengan memaknai kemuliaan rezeki. Dan bagaimana perjalanan kehidupan kita saat ini ya. Nah, ini adalah pertanyaan sederhana sih sebenarnya. Pertanyaan sederhana yang coba saya tanyakan kepada seluruh sahabat semua ya, bagaimana perjalanan kehidupan saat ini sampai detik ini, sudah banyak yang sudah bisa kita dapatkan keajaiban beserta bungkusnya, detep rezekinya dan lain sebagainya. Bagaimana? Insya Allah ya, insya Allah pasti penuh dengan hal yang keberkahan hingga itu bisa menjadi sebuah wasilah ya untuk mendapatkan maunah, pertolongan, kemudahan, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah ya. Maka ya oke. Karena sudah beberapa waktu yang sudah terlewati, saya ingin lebih cepat-cepat ya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin saya mohon izin untuk mengulang ya. Artinya mengulang, kita kembali niat. Mungkin tadi sudah dibuka, diingatkan, diajak untuk agar majelis ini penuh keberkahan, diajak mungkin berdoa bersama ya. Maka di kesempatan ini saya juga izin untuk kembali kita tata hati kita dengan niatan yang positif. Semoga kegiatan kesempatan ini benar-benar menjadi sebuah hal yang dicatat oleh Allah sebagai tambahan pahala jariah untuk kita, untuk orang sekitar kita, untuk orang yang kita cintai, untuk orang-orang
orang tua kita dan saudara kita seluruh dunia, ya, insya Allah. Maka coba kita baca basmalah dan mungkin kita tambah dengan suratul Fatihah, ya. Al-hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, sebelumnya saya izin dia tadi sudah ngomong aja ya, sudah menerocos saja ya, tapi belum mengenalkan diri saya ya. Saya mau izin mengenalkan diri saya. Nama saya Bayu As-Siddiq. Alhamdulillah ada beberapa titipan amanah dari Allah ya, yaitu adalah sebuah titel yang alhamdulillah diantaranya SH, CPN dan CTMR. Itu sebuah amanah dari saya untuk bagaimana bisa benar-benar maksimal untuk sesuatu yang nikmat yang sudah Allah kasih seperti itu ya. Dan kegiatan saya diantaranya adalah trainer, entrepreneur, dan author atau penulis. Dan beberapa kegiatan saya yang lain yaitu adalah tentu para sahabat semua sudah tahu, yaitu saya sebagai Certified Trainer Mahdi Rezeki atau CTMR, dan founder dari beberapa kegiatan bisnis, ada Baruna, ada Wahana Vital khusus ekspor, dan beberapa aktivitas juga yang di situ juga ya bicaranya adalah tentang kekuatan spiritual, yaitu saya sebut di sini SSQ, dan selanjutnya kegiatan dari pemuda Khalifah dan kegiatan sosial yang lain, hingga alhamdulillah mendapat amanah menjadi ketua Korwil Magnet Rezeki untuk wilayah Surapada, Jawa Timur. Surapada itu singkatan, jadi Surabaya dan sekitarnya plus wilayah Tapal Kuda. Tapal Kuda itu mulai dari Pasuruan sampai dengan Banyuwangi, Lumajang. Nah, itu adalah wilayah Tapal Kuda. Dan beberapa foto yang ada itu ya, mungkin ada beberapa yang masih ketutupan dengan wajah saya. Itu beberapa alhamdulillah kegiatan yang itu poin-poin yang akhirnya banyak sekali ilmu magnet rezeki yang saya masukkan di situ ya. Walaupun itu bicara secara umum ya, seperti yang mungkin ada beberapa corporate, universitas, BUMN sampai kementerian itu ada ya, dan juga ada pondok pesantren di beberapa foto tersebut. Nah, itu adalah satu amanah tambah dari Allah yang lainnya yang diberikan kepada saya, bagaimana itu bisa dibagikan untuk saudara-saudara kita yang ada di luar. Maka selanjutnya mungkin di sini dari para sahabat yang ada di Zoom ataupun yang ada di Facebook yang sudah hadir, yang mungkin baru pertama ketemu dengan saya, baru tahu dengan saya, itu mungkin berpikirnya seperti ini. Saya pernah lihat di mana ya Mas Bayu ini ya. Tapi saya baru pertama kali ikut dan pertama kali tahu itu ada Mas Bayu. Ini orangnya Mas Bayu. Tapi kayaknya wajahnya familiar sekali. Ya mungkin yang pertama wajah saya mungkin pasaran ya. Yang pertama itu. Yang kedua bisa jadi dulu pernah lihat saya. Di mana Mas Bayu? Ini adalah beberapa kegiatan saya yang alhamdulillah kegiatan yang diliput oleh sebuah televisi nasional lokal yang alhamdulillah itu bicara tentang umum sih sebenarnya ya, bukan tidak hanya magnet rezeki tapi secara umum, itu tentang bicara berbagi ya. Alhamdulillah, oh iya pernah lihat Mas Bayu saya di televisi, cuma waktu itu belum pernah ketemu saya, belum tahu saya, dan baru siang ini kesempatan ini baru ketemu. Oh iya ternyata gantengan di TV ya Mas Bayu daripada aslinya gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali ya. Mungkin ini sambil ketawa-ketawa ini, nggak ada suaranya yang lainnya, cuma yang apa ide amat Mas Bayu masih gantengan pasangan saya. Ya memang gitu ya aslinya. Oke ya, baiklah Mas Bayu. Sekarang apa Mas Bayu? Sekarang kita bahas materinya. Karena sudah hampir 30 menit ya, tapi nggak apa-apa, kita baru masuk. Nah, sekarang coba saya ingin bertanya kepada seluruh sahabat semua ya, setuju tidak ya dengan ini, bahwa rezeki itu mulia, rezeki itu agung, rezeki itu tinggi, dan rezeki itu sangat indah,
Setuju enggak? Silakan tulis, boleh tulis di komen, boleh tulis ya mungkin terserah lah tulis di mana ya. Intinya adalah silakan, cuma kita nggak bisa interaksi memang. Intinya setuju nggak dengan ini? Pasti sangat setuju. Pasti sangat setuju ya. Bahwa rezeki Allah itu mulia, rezeki Allah itu agung, rezeki Allah itu tinggi, rezeki Allah itu indah. Nah, pasti setuju kita dengan hal yang seperti itu. Maka di pemahaman tersebut ya, apa ya, sebuah hal yang kadang-kadang gini, contohnya gini deh, tema kita adalah meraih keajaiban dengan memaknai kemuliaan rezeki. Artinya gini, mungkin di antara sahabat semua ada yang menganggap atau bicara atau mungkin dalam hatinya masih muncul hal yang seperti ini. Mas Bayu, saya sudah ngelakuin jurusnya magnet rezeki semua. Saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah. Bahkan saya haji berkali-kali. Bahkan saya tilawah Al-Quran itu sudah terus Mas Bayu sehari sampai sudah bisa khatam 5 juz per hari. Dan lain sebagainya. Dan itu terus kita menganggap gini, saya kok nggak dapat ya, atau Mas Bayu saya kok masih belum yang namanya keajaiban ini kok belum datang ya. Nah, bisa jadi hal seperti itu masih ada dalam hati kita semua ya, hati kita semua masih merasa hal seperti itu. Maka kita ingat kembali, sebelum saya bahas lebih dalam, kita ingat kembali dari pemahaman ilmu magnet rezeki yang sebelumnya. Apa aja Mas Bayu? Coba kita ingat tentang LOP ya, bahwa apa yang kita prasangkakan, kita munculkan dalam pikiran kita, itu adalah doa. Nah sekarang kita bayangkan kalau kita Mas Bayu, saya sudah sholat tahajud dan lain sebagainya, saya sudah terapin jurus-jurusnya, tapi kok masih belum ajaib. Nah ya, berarti kita sedang berdoa, saya belum ajaib, saya nggak bisa dapat keajaiban. Nah maka Allah yang diterima ke Allah apa? Ya sudah, itu kan prasangka kamu, itu yang terjadi. Padahal semua itu sudah disiapkan di sekitar kita, dan kita ketahui bahwa rezeki itu mulia, agung, tinggi, indah, luhur, dan luar biasa. Itu sudah apa ya, sudah bahasa sederhananya itu sudah sifatnya rezeki seperti itu. Nah maka yang terjadi, yuk kita mulai dengan pembahasan tentang bagaimana sih kita benar-benar bisa memaknai sebuah rezeki yang benar-benar sudah Allah siapkan, sangat mulia, agung, tinggi, indah, luhur, luar biasa di sekitar kehidupan kita. Maka yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita pahami rezeki terbatas dan rezeki tanpa batas. Kita mungkin di antara sahabat semua sudah tahu ya, apa Mas Bayu terbatas dan tidak terbatas. Contohnya kita dapat penghasilan 500 juta per bulan ya. Mau nggak ya? Mau nggak dapat penghasilan 500 juta per bulan? Mau ya? Nah, silakan tulis di komennya mau. Insya Allah jadi doa. Kenapa jadi doa Mas Bayu? Karena di majelis kita ini tadi di awal sudah kita masukkan nilai-nilai Allah. Maka saat sebuah majelis ilmu yang banyak nilai-nilai Allah ditanamkan, maka insya Allah ada 70.000 malaikat yang siap mengaminkan segala doa kita. Tuh coba, mengaminkan doa kita ada 70.000 malaikat. Maka sekarang apa yang baik-baik aminkan aja deh. Soal terjadi kapan diberi sama Allah, Allahu a'lam, itu sudah rahasianya Allah. Tapi yang jelas kita yakini ada 70.000 malaikat yang sedang mendoakan kita di kesempatan ini. Oke, saya lanjut. Rezeki yang terbatas itu bagaimana Mas Bayu? Kita dapat penghasilan ratusan juta per bulan. Cuman ternyata ada sesuatu yang lain ya. Contohnya anak yang mungkin nggak nurut, yang tiap bulan yang harus kita mengeluarkan, entah itu ada persoalan apa hingga ratusan juta juga. Selanjutnya diri kita juga ya, mungkin ada sesuatu yang tidak sehat. Contoh sederhananya yang sering kita dengar di audio magnet rezeki yaitu adalah dapat rezeki contohnya ratusan juta tapi cuci darahnya juga berkali-kali. Nah itu berarti terbatas, itu rezeki terbatas.
Nah, artinya bagaimana Mas Bayu? Artinya berarti di situ ada sesuatu yang ya bisa jadi kita masih diminta sama Allah untuk lebih baik. Namun pembahasan kita yaitu adalah tentu yang kita inginkan adalah rezeki yang tanpa batas. Apa Mas Bayu rezeki yang tanpa batas? Rezeki yang tanpa batas tersebut yaitu adalah walaupun penghasilan cuma 5 juta per bulan, 1 juta per bulan, tapi penghasilan tersebut masuk semua di rekening kita. Lebih-lebih sudah kita konversi menjadi sebuah aset yang itu aman ya. Mungkin ya kita tahu saat ini ya mana rezeki ada yang namanya DKR ya, kita 1 juta tiap hari tiap bulan sudah bisa kita alihkan menjadi sebuah aset, contoh emas. Lalu hidup gimana Mas Bayu? Kan perlu makan, anak-anak perlu biaya. Nah ini tadi, kita kalau masih berpikir yang seperti itu berarti kita masih belum setuju dengan sesuatu hal yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa rezeki Allah itu mulia, agung, tinggi, indah, luar biasa, luhur, dan semua yang baik itu adalah rezeki, sifat dari rezekinya Allah. Artinya gimana? Soal makan, kehidupan yang lain gimana Mas Bayu? Kalau diri kita masih gini, artinya 1 juta masuk jadi aset, contohnya ya, saya sebut aset aja ya. 1 juta masuk di dikonversikan ke sesuatu hal yang menurut kita sesuai gitu ya. Terus yang lain gimana Mas Bayu? Lah kalau kita masih terlalu besar memikir hal yang seperti itu, berarti kita nggak setuju dengan rezeki yang sifatnya tadi mulia, agung, dan sebagainya tadi. Kenapa? Karena itu semua sudah dijamin sama Allah. Rezeki yang tanpa batas itu sederhananya adalah ya, contoh tadi sudah jadi konversi. Terus makan gimana Mas Bayu? Makan bisa jadi ada tetangga nih punya hajat, punya kegiatan apa ya, mungkin contohnya nikahan, syukuran atau apapun. Nah, akhirnya kita bantuin tuh tetangga. Pulang dari bantu tetangga, kita dapat makanan, mungkin contohnya rawon, dapat satu tempat, satu apa gitu ya. Nah, itu lumayan, kita sudah seminggu nggak usah masak ya, kita makan rawon aja 1 minggu. Mas Bayu masak rawon terus ya, bisa jadi itu tetangga depan kita bantu dapat rawon, tetangga samping kita bantu dapat soto, tetangga samping kanan kita bantu dapat makanan apa, roti, kita bantu yang lain dapat yang lain, enak. Akhirnya semua dijamin. Nah itu pemahamannya. Jadi artinya gimana terus Mas Bayu? Kondisi seperti saat ini pun yang terjadi, bisa jadi ada yang kepikir gini, waduh ya apa ini, sudah bisnis gak lancar, kerjaan sudah apa ya bahasanya, sudah mungkin dirumahkan, terus gimana nih anak-anak yang lain kehidupannya. Nah kalau saat di fase itu kita apa ya, secara umumnya wajar. Tapi kalau secara dalam mendalami memaknai rezekinya Allah, itu sebuah bentuk bahwa kita gak yakin sama segala yang sudah disiapkan sama Allah untuk kita. Padahal rezeki itu mulia, agung, tinggi, indah. Kita sepakat dengan itu di awal tadi. Oke? Nah, artinya gimana Mas Bayu? Ya artinya, ya sudah. Bahwa yang kita inginkan adalah rezeki tanpa batas. Maka apa yang kita terima saat ini, syukuri dulu. Lalu untuk yang lain gimana Mas Bayu? Yang lain tinggal terapin aja jurusnya. Maksudnya gimana Mas Bayu? Ya maksudnya kalau seumpama yang lainnya coba terumbu karangnya dijaga. Terumbu karang dijaga apa? Bantuin tetangga punya hajat, bantuin saudara punya hajat, bantuin siapa yang punya keperluan, kepentingan. Pasti di situ ada sesuatu hal nilai tambahnya. Nah itu namanya bonusnya. Yang ditakar Allah 1 juta tadi. Tapi bonusnya apa Mas Bayu? Bonusnya yang tadi itu tadi. Soto, rawon, roti, kue, apa yang lainnya itu bonusnya yang dikasih sama Allah. Karena Allah sudah nyiapin sesuatu rezeki yang mulia, agung, tinggi. Nah, itu dalam hal konteks umumnya. Nanti kita akan bahas secara lebih detailnya. Detailnya gimana Mas Bayu? Membawa kondisi kita di mana kita benar-benar siap untuk satu tingkat dengan yang sudah saya ngomong gini, rezeki Allah itu kan mulia, agung, tinggi, luhur, berarti kan tingkatnya sudah posisinya tinggi itu ya. Nah sekarang nanti kita akan bahas lebih dalam gimana posisi kita saat ini. Kalau posisi kita ada di bawah,
Bisa nggak dapat rezekinya tadi? Nggak bisa. Maka caranya gimana Mas Bayu? Naikkan sampai pas, maka di sini kita akan dapetin terus. Turun lagi Mas Bayu, ya wajar, tapi naikkan lagi saat turun. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Nanti kita akan bahas ya. Karena kita pasti menginginkan sebuah rezeki itu yang nikmat Mas Bayu. Betul, kita menginginkan rezeki itu yang nikmat. Rezeki itu yang nikmat saat didapat, nikmat saat mendapatkannya, ya. Nikmat saat mendapatkannya gimana Mas Bayu? Saat kita mencari rezekinya, ya, berikhtiar lah ya. Saat kita berikhtiar untuk menjemput rezekinya, itu rasanya nikmat. Bahkan saat menikmati rezekinya pun itu nikmat. Contohnya gimana Mas Bayu menikmati rezeki itu nikmat? Seperti yang tadi, kita menikmati rezeki Allah 1 juta per bulan. Tapi kita nikmatnya gimana? Kita diberikan sehat, anak soleh-soleha, pasangan yang menyenangkan, tetangga yang baik, teman yang luar biasa, sahabat di mana-mana. Nah itu tadi, itu namanya menikmati rezeki Allah dengan nikmat. Tuh. Kalau menikmati rezeki nggak nikmat gimana Mas Bayu? Contoh di awal tadi, 500 juta per bulan, tapi apa? Cuci darahnya tiap bulan 400 juta. Anak-anak belum diuji, digoda sama anak, pasangan, tetangga, saudara. Nah itu namanya kita menikmati rezeki dengan kondisi tidak nikmat. Maka yang pasti kita inginkan adalah menikmati rezeki yang nikmat, ya. Jadi kita menikmati rezeki. Contohnya ya banyak sekali ya, keluarga harmonis tadi yang saya contohkan, anak-anak, tetangga, sahabat, itu adalah diantara contoh-contohnya kita menikmati rezeki yang nikmat, ya. Maka gambaran yang tadi saya contohkan adalah sebuah analogi sederhananya bahwa rezeki Allah itu mulia, agung, tinggi, indah, ya. Luhur, luar biasa, indah, dan sebagainya yang menjadi sebuah pemahaman kita saat ini. Berarti posisinya kan tadi sudah di atas. Gak mungkin yang namanya mulia itu berada di sini, gak mungkin. Mulia itu pasti di atas, agung itu pasti di atas, tinggi itu sudah pasti di atas, indah itu pasti levelnya di atas, luhur itu pasti levelnya di atas, luar biasa itu pasti levelnya di atas. Nah, analogi sederhananya, pemahamannya adalah seperti itu. Maka caranya bagaimana Mas Bayu? Kita lihat diri kita, posisinya sedang di mana. Kalau posisi kita posisinya ada di, contohnya ya, di tangan saya yang satunya, yaitu di sebelah yang belum tinggi, ya, di bawah sini contohnya. Maka caranya bagaimana? Ya kita harus bisa menaikkannya. Nah, ya, pemahaman sederhananya yaitu adalah sebuah langkah, ya, sebuah langkah gimana Mas Bayu? Itu pancarannya dari Allah, itu rezekinya sudah disiapin, ya, sudah disiapin tuh semuanya. Maka selanjutnya PR kita yang harus benar-benar benar-benar menyiapkan, ya, menyiapkan benar-benar diri kita bisa posisinya naik, ya. Oke. PR kita yang pertama adalah mengkoreksi. Kalau saat ini kita masih belum mendapatkan yang tadi yang saya maksudkan, ya, yaitu bahwa Mas Bayu saya masih belum mungkin yang mendapatkan ini itu yang lainnya. Terus saya harus bagaimana Mas Bayu? Yang pertama adalah kita mau koreksi diri dulu. Koreksi diri gimana? Kita berada di posisi mana saat ini? Bahwa levelnya rezeki, pancarannya rezeki, tingkatannya rezeki itu ada posisinya, ada di posisi yang atas. Sedangkan kita ada di mana? Kalau ada di posisi mungkin mendekati ini bisa jadi sudah mendekat, tinggal nambahin. Tapi kalau posisi kita ada di bawah, maka caranya pahami, koreksi, dan selanjutnya naikkan. Nah, ya. Nah, sederhananya ya adalah setelah kita memahami pancarannya, contoh sederhana itu sering kita terapkan yaitu di jurus disiplinkan. Artinya apa Mas Bayu? Bisa jadi, ya, kita masih sering tuh nyebut-nyebut kata-kata yang gak bagus.
kata-kata yang energinya nggak bagus, energinya yang nggak tinggi, sering masih kita ucap, atau mungkin masih sering kelewat, atau bahasanya apa ya, keceplosan. Nah, itu masih sering seperti itu. Contohnya ya, mungkin kalau sesama pengamal magnet rezeki enak ya, aduh kamu kenapa kok kelihatannya wajahnya lagi nggak bahagia gitu. Iya nih, saya lagi mikirin amanah, barusan tadi ada kolektor datang tuh, gimana ini, saya nggak nyaman nih, nggak tenang nih. Enak kalau sesama pengamal magnet rezeki, enak. Tapi tantangannya saat kita berdiskusi dengan yang mungkin belum paham, belum tahu dengan magnet rezeki, khususnya disiplin kata. Ngomongnya kan, ya mohon maaf ya, mungkin saya contohkan di kesempatan ini saja. Kenapa kamu wajahnya itu, wajahnya kusut banget itu ya, dilihat gak enak ya, kayak cucian belum kering. Hal yang seperti itu coba kita harus nyikapi. Aduh ya, terus gimana kita? Ya tetap, iya tuh lagi banyak pikiran. Kenapa pikirannya kamu? Mikir apa? Ya, mikir sesuatu, tadi ada yang nagih. Oh, kamu punya hutang ya? Oh, hutangmu berapa? Padahal kita sudah jaga tuh, tapi ternyata di luaran masih masuk beberapa energi-energi itu. Maka caranya gimana? Ya caranya adalah tetap menjaga diri kita, tetap di frekuensi rezeki, di energi yang itu levelnya level yang sudah Allah siapin. Artinya ada energi masuk, kata-kata hutang, maka kita tetap tanamkan, jaga bahwa energi yang kita keluarkan adalah energi yang positif, yaitu amanah, terus itu muncul itu ya. Kadang memang nggak gampang, tapi itu adalah sebuah yang tadi saya sampaikan di awal sekali, pertama kali saya masuk di Zoom tadi, yaitu adalah inilah saatnya kita praktek. Jadi bukan berarti setelah kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu jurusnya, setelah itu selesai, belum. Kita harus bisa prakteknya, karena yang kita inginkan adalah keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban di kehidupan kita. Insya Allah bisa ya, bismillah ya. Asalkan kita juga bisa benar-benar maksimal menerapkan beberapa pengetahuan yang sudah masuk dalam diri. Oke? Maka selanjutnya Mas Bayu, cara sederhananya bagaimana untuk bisa untuk bisa mulai menaikkan yang namanya level tadi Mas Bayu, pancaran tadi, mengimbangi, mendekati lah Mas Bayu. Kalaupun memang harus sama terus mungkin kayaknya nggak gampang, tapi mendekati terus. Bagaimana caranya? Ya coba menjadi pribadi yang tahabu, yaitu coba deh, yang sering kita terapkan itu kadang-kadang gini, waduh aku nggak bantu deh, nanti aku dapat apa bantu, aku masih ada persoalan, bantu lagi itu yang masih masuk di dalam diri kita. Padahal dalam pribadi yang ini yang harus kita terapkan itu adalah pribadi yang saling memberi, maka otomatis di situ kita akan bisa saling terjalin hubungan yang baik, hingga ujungnya adalah pasti saling memberi. Pribadi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun ada persoalan, contohnya nih, contoh sederhananya, kita masih punya amanah dan itu masih ditagih terus. Terus bagaimana cara sederhananya Mas Bayu prakteknya ini Mas Bayu? Ya selain jurus-jurus yang lain dipahami, diterapkan, tambahin lagi menjadi pribadi yang tahabu, yaitu saat kita melihat seseorang yang mungkin di situ perlu bantuan kita, maka lakukan, kasih, beri. Walaupun itu mungkin menurut kita nggak ada nilai, tapi menurut orang lain bisa jadi nilainya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Nah, disitulah kadang-kadang bonusnya Allah itu datang. Ya, saya sebut bonusnya Allah, kenapa? Kalau kita kan sudah ditakar tuh ya, tadi saya contohkan mungkin 1 juta ya, itu sudah takarannya. Tapi masih ada bonusnya yang bisa kita dapetin. Dari mana Mas Bayu? Ya itu tadi, dari pribadi yang tahap, saling memberi itu dalam hal apa? Banyak. Kita nggak punya keuangan, bantuin dengan tenaga. Kita nggak punya tenaga, bantuin dengan apa yang kita punya, ilmu.
Kita nggak punya ilmu, bantui dengan mungkin dengan suatu respon yang baik. Apa deh yang kita mampu? Intinya adalah saling memberi, maka Anda pasti akan bisa saling menerima atau saling apa ya? Intinya adalah saling memberi, saling menerima. Ini pribadi yang luar biasa. Nah, hal ini yang coba kita terapin. Untuk apa Mas Bayu? Agar kita bisa naik, itu tadi yang saya maksud. Ya. Agar kita mencoba untuk menaik satu persatu tahapannya, levelnya, tingkatnya, untuk bisa mencapai, mendekati daripada apa yang sudah Allah siapkan, di tingkat mana kita akan mendapatkan rezeki yang itu sudah disiapkan buat kita. Jadi PR-nya adalah kita menaikkan itu. Oke. Maka pemahaman sederhananya ya dari pribadi tersebut itu adalah menjadi atau menjalankan sebuah langkah kebaikan di setiap perjalanan kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, bahkan dengan siapapun. Yang kita sudah ketahui dalam hadis riwayat Muslim ya, kullu ma'rufin sedekah. Apa yang baik-baik itu sedekah. Contoh sederhananya, siang hari ini yang sudah membagikan kegiatan kita ini pun, bagikan kemanapun sudah, nggak mikir yang lain-lainnya, bagikan. Yang penting adalah apa? Membagi kebaikan, ya. Bukan tentang yang ngomong siapa, bukan tentang apa yang dibahas, tapi yang penting ini adalah sebuah nilai-nilai Allah yang baik tuh. Nah, kayaknya ini perlu dibagikan. Nah, siapapun yang bagikan itu, bisa jadi dari situ kita akan dapetin tuh bonus-bonus yang sudah Allah siapin. Karena kita nggak ngerti di mana, dari karena sebab apa Allah kasih tambahan-tambahan rezeki yang sudah disiapkan. Gitu. Rezekinya sudah disiapin tuh. Rezekinya sudah disiapin. Tinggal bagaimana menjemputnya, meraihnya, yaitu adalah dengan kita mendekatkan di tingkat yang tadi saya maksud posisinya. Ya. Nah itu adalah di antara PR dan tugas kita yang harus kita lakukan untuk bisa menaikkan daripada level diri kita, tingkatan diri kita, mendekat kepada suatu rezeki yang sudah mulia, agung, tinggi, indah, luar biasa yang Allah siapkan buat kita. Jadi artinya apa? Tambahin aja amal solehnya, berbuat kebaikan. Tambahin itu ya. Nah selanjutnya, tambahan lagi. Apa Mas Bayu tambahannya? Nah tambahannya yaitu adalah saat kita menerapkan hal yang seperti itu yang saya maksudkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, yaitu saat kita berbagi kebaikan. Contohnya saat kita mungkin hal yang sederhana kita bisa lakukan itu kadang-kadang yang masuk ke dalam benak kita itu adalah sedekah dengan bentuk materi, uang ya. Ini saya contohkan sekalian karena kadang-kadang itu yang masuk ke dalam diri kita itu ambil gampangnya. Nah ya sudah, gampangnya adalah untuk baik itu yaitu sedekah, berbagi. Oke ya memang betul ya, diantaranya betul itu. Cuma dalam hal pelaksanaannya, prosesnya harus seperti ini. Maksudnya gimana Mas Bayu? Kita setting diri kita saat kita memberikan sebuah kepedulian, sebuah membantu orang lain. Contohnya mungkin tetangga kita yang lagi ada satu persoalan, terus kita ingin membantu, contohnya mungkin dengan cara memberikan uang atau yang lainnya, atau mungkin yang sederhananya orang-orang yang ada di pinggir jalan, atau yang sederhana lagi yang sering kita tahu ya, kita memuliakan anak yatim. Itu anak yatim, sedekah ke anak yatim ya. Saat kita memberikan sedekah tersebut, agar maksimal hasilnya itu settingannya adalah kita setting diri kita ya. Kita setting diri kita itu, kita jangan merasa mulia dibanding anak yatim. Kadang-kadang kan banyak ya contoh orang membantu orang itu, contoh sesuatu yang kadang kita saat membantu orang kita ngerasa saya lebih baik,
makanya kamu tak bantu. Ada secuil itu, memang nggak besar, tapi secuil itu juga menjadi sekat. Secuil itu juga yang tidak bisa kita naik tuh tingkatannya menuju rezeki yang sudah Allah siapin tadi pancarannya. Secuil padahal, tapi di situ dampaknya masih tetap ada. Nah, settingannya gimana? Settingannya adalah jangan merasa mulia di hadapan mereka. Jadi artinya gini, saat kita membantu seseorang dengan bentuk uang contohnya kepada anak yatim khususnya, kita jangan berfokus seperti ini. Oh, saya dapat ini terus saya mau kasih anak yatim gitu ya. Nah, seperti itu kasarnya. Rasa yang harus ditata itu adalah saat kita mau kasih anak yatim, itu rasanya itu adalah settingnya itu ada, ya Allah, ini ada sesuatu hal yang Engkau titipkan kepada saya yang membuat saya lebih mulia. Maka jadikan ini sebuah sarana yang ini juga bisa ikut membuat mulia orang lain. Jadi rasanya harus seperti itu. Ya. Rasanya bukan merasa, oh saya lebih, kamu gak beruntung, tak bantu kamu. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi, maka ya Allahu alam. Ya mungkin masih dicatat sebagai amal gitu ya. Cuma untuk dampaknya ya Allah alam, saya gak berani bicara lebih ya. Cuma biasanya yang saya pahami itu dampaknya nggak luar biasa. Karena kita ngerasa tinggi itu. Padahal itu semua karena Allah titipin ke kita agar kita itu bisa terus menjaga di level itu. Kita sudah deket tuh tadi level contohnya. Ternyata saat kita memberikan itu, kita merasa yang tadi, ngerasa tinggi, ngerasa lebih beruntung, ngerasa lebih yang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Itu justru bukan menaikkan kita, malah menjadikan kita turun lagi itu tingkatannya. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang ada yang gini, Mas Bayu saya sudah sedekah Mas Bayu, tapi kok kenapa Allah nggak ganti-ganti? Nah sedekahnya gimana prosesnya? Peduli dengan orang lain, membantunya bagaimana prosesnya? Itu. Artinya seperti itu. Ya memang bicara secara umumnya ya nggak apa-apa wis, bagi-bagi aja, sedekah aja dan lainnya terus saja ya. Cuma kan kita tetap mengharapkan. Kadang-kadang kita mau bantu itu kita pasti mengharapkan sesuatu yang biar Allah ganti. Entah itu bentuk yang langsung atau bentuk yang lainnya. Nah, artinya di situ. Kuncinya adalah setting diri kita tidak merasa tinggi dibanding orang lain. Tapi settingnya adalah rasakan, rendahkan hati kita bahwa ya Allah karena ini Engkau muliakan saya. Maka dengan ini pula semoga bisa dapat memuliakan orang lain. Nah, artinya kita benar-benar memaknai itu yang namanya rezeki. Rezeki itu kan mulia tuh, datang kepada kita. Maka yang terjadi, kita bagaimana bisa menyalurkan kemuliaan itu untuk orang lain. Tular kembali dengan rasa ya Allah karena ini mungkin Kau muliakan saya. Mungkin saya sebut finansial, uang, materi, pendidikan, profesi, apalah yang kita sebut semuanya. Contoh mungkin saya sendiri, trainer dan lain-lainnya. Itu ada sebuah kemuliaan rezeki yang dikasih kepada Allah. Tapi dengan ngerasa, oh saya trainer. Kalau sudah ngerasanya seperti itu, terus habis itu, oh kamu nggak tahu apa-apa. Ya, makanya sini tak kasih tahu. Aduh, kalau sudah ada rasa seperti itu, Masya Allah. Aduh, nggak ngerti deh. Itu bisa jadi mungkin dicabut mungkin ya. Itu hanya contoh ya. Maka yang terjadi apa? Saat kita punya kelebihan sesuatu dan Allah muliakan dengan rezekinya yang diberikan kepada kita, maka jadikan itu hal yang benar-benar bisa membuat orang lain juga ikut mulia. Mohon izin Pak Bayu. Halo. Assalamualaikum. Ya, ini Aiden lagi di lokasi, dia ingin menyampaikan sesuatu di ini sebentar ya, Pak Boleh? Bayu. Ya. Siap, mantap. Oke. Sebentar aja. Boleh, siap. Silakan Aiden. Nah, Masya Allah. Sudah? Bentar masih di mute. Oh, masih di mute. Oke, silakan. Bang Anggi belum bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Mohon izin Coach Bayu, saya melaporkan sedang bersama tim
untuk menyerahkan bantuan ke perumahan Tajur ini saat ini. Memang cukup ini karena memang daerah ini tidak banyak juga dibantu oleh orang luar, karena tadi saya kesini aja udah naik motor aja udah 45 menit kesini karena jalannya penuh banget. Dan tadi barusan saya sudah ikut perahu untuk menyebarkan karena banyak rumah-rumah yang mereka tidak mau, mereka bertahan di rumahnya masing-masing, yaitu di dalam sana ya. Jadi mereka nggak mau mengungsi. Mereka rata-rata udah punya 2 lantai rumahnya. Saat ini itu yang bisa saya laporkan, sahabat-sahabatku. Bagi teman-teman yang punya rezeki, bolehlah ya bagi-bagi rezekinya buat teman-teman yang saat ini sedang kena air berkelimpahan ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti siang kita juga akan ke perumahan lainnya di daerah Priuk sana. Itu Coach Bayu dan Mbak Tuti dan teman-teman yang lain. Terima kasih Coach Bayu udah bersedia mengisi materi kita kali ini. Nanti saya akan balik lagi setelah nanti pada saat ini. Ini tadi saya karena habis ini saya mesti jalan lagi soalnya. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Coach Bayu. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aiden, fi amanillah, mudah-mudahan berkah. Nah, pas banget ya kayaknya materinya. Ya, makasih ya Aiden. Pas banget ya materinya ya Pak Bayu ya. Saat kita mantap sekali ya. Iya, jangan sampai kita merasa lebih baik dari mereka. Ya, silahkan lanjut Pak Bayu. Oke, nah ini saatnya praktek tuh, bener gak ya? Kita masuk tadi itu sudah kayaknya itu Allah kasih sebuah nikmat yang luar biasa tentang pemahaman. Iya, ya? Bukan kebetulan ya. Ya itu bener. Ya. Asli betul sekali, itu langsung, maksudnya gini, oke, kamu sudah punya ilmunya, sekarang langkahnya apa? Ya sudah prakteknya. Pas sekali saya ngomongin bantu-bantu, nolong, ternyata Aiden lagi di lokasi, Masya Allah. Oke, saya hanya menyarankan saja sahabatku, ini kesempatan luar biasa yang sudah Allah siapkan. Bisa jadi ini sinyal, bisa jadi ini sebuah sebuah petunjuk yang sudah Allah kasih. Allah alam, saya nggak berani ngomong lebih, tapi ini bisa jadi ngepas sekali ya. Cuma ya ini sebuah momentum buat kita. Mungkin Allah itu lagi nyiapin kita rezeki yang selama ini kita inginkan, keajaiban yang kita inginkan. Cuma Allah lagi nunggu. Nah, di kesempatan ini bisa jadi. Nah, ya, silakan para sahabat semua yang ingin membersamai Aiden dan kawan-kawan tim yang sedang di lokasi, yang untuk bisa membantu lah ya pada saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan bungkus permen yang luar biasa sekali. Ini adalah momentum terbaik menurut saya. Silakan ya, ini adalah sebuah langkah yang bisa jadi praktek untuk kita. Dan ada dannya ya, yang perlu kita garis bawahi, yaitu saat kita gini, oke, saya ingin ikuti teman-teman dari Kolwil, untuk saya ikut peduli kepada teman-teman saudara yang saat ini ada mendapatkan satu persoalan ujian bungkus permen. Maka ya Allah, Engkau muliakan saya yang saat ini masih nyaman menikmati tempat tinggal saya, dan saya masih ada kelebihan ya Allah. Maka jadikan ini kelebihan yang saya berikan, yang saya salurkan ini menjadi satu bentuk yang bisa juga memuliakan saudara sahabat saya yang saat ini Engkau kasih sebuah ujian bungkus permen ini. Jadi gitu rasanya. Maka insya Allah, bismillah, saya hanya yakin aja. Kenapa saya yakin? Karena ini kayaknya sebuah sinyal. Allah itu pas sekali bahasnya ini, kok ya ngepas Aiden lagi di lokasi, lagi benar-benar seperti itu. Maka Allah, ya silakan ya para sahabat semua yang saat ini sudah hadir mengikuti, ini adalah momentum, silakan untuk mengikuti atau kita berikan suatu bentuk peduli yang terbaik untuk saudara dan sahabat kita. Maka itu yang tadi yang saya maksud. Ya, itu yang tadi saya maksud. Maksud gimana Mas Bayu? Ya itu tadi settingannya saat kita peduli kepada siapapun, menolong kepada siapapun, membantu kepada siapapun, bahkan memberi kepada siapapun. Settingannya adalah, ya Allah, Engkau titipkan ini menjadi saya yang lebih mulia. Maksudnya dengan titipan ini Engkau jadikan saya menjadi saya lebih mulia, ya.
Maka jadikan ya Allah kemuliaan ini bisa juga membantu saudara, sahabat, orang lain, umat, hamba yang ada di luaran, itu bisa juga lebih mulia. Artinya itu akhirnya apa? Yang akhirnya kita pahami, yang mungkin pernah dengar ya kita ya, yang namanya aliran keajaiban, yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah menyampaikan yang namanya aliran keajaiban. Itu yang saya maksud. Mengalir yang namanya kita dapat keajaiban, saya yakin seluruh sahabat semua sudah pernah mendapatkan keajaiban. Tapi bagaimana kita bisa mengulang mendapatkan sesuatu keajaiban yang lain, yaitu adalah coba alirkan itu. Nah, settingannya di situ. Settingan hati kita khususnya, diri kita khususnya, dan pribadi kita ya khususnya. Itu adalah settingannya di situ. Saat kita mendapat ini bukan seperti ini ya, saat kita dapatin rezeki, wah rezeki anak soleha, rezeki anak soleh-soleha. Waduh, kalau sudah seperti itu ya, itu rasanya kita kayaknya merasa tinggi dibanding yang lain. Apa karena soleh kamu dikasih? Belum tentu. Nah, jadi rasanya itu adalah saat kita dapat rezeki, kita akan mudah memaknainya bahwa ternyata rezeki Allah ini mulia. Maka caranya adalah bagaimana kita mendapatkan keajaiban dari kemuliaan rezeki yang sudah Allah kasih, yaitu adalah ya Allah jadikan kemuliaan ini bisa membantu ya orang yang di depan saya, di luaran, di sana, di sini, di manapun, itu juga ikut mulia. Nah, sederhananya adalah seperti ini. Lalu mungkin ada yang bertanya gini, satu lagi deh. Ini ya, kuncinya tidak merasa tinggi dengan titipan Allah hingga bisa mendapatkan kelebihan yang mulia. Jadi setaranya adalah dengan frekuensi rezekinya ya, setara dengan pancaran Allah, dengan setara dengan apa yang sudah tingkatan yang sudah Allah kasih tuh ya. Tadi yang saya contohkan. Selanjutnya Mas Bayu, seumpama kalau kita yang dikasih gimana Mas Bayu? Nah ini beda konteks ya, beda posisi, beda keadaan, beda situasi. Gimana Mas Bayu? Kalau yang tadi kan Mas Bayu bahas kita sedang ngasih tuh. Nah kalau kita yang sedang menerima, gimana Mas Bayu rasanya? Nah makin gampang. Loh kok makin gampang? Iya ya, makin gampang. Kenapa makin gampang? Itu adalah sebuah kesempatan besar yang Allah kasih ya, saat kita menerima sesuatu Bu, itu apapun deh. Contohnya kalau sekarang teman-teman yang saat ini mendapatkan persoalan, ujian yang sedang dapat keberlimpahan air, nah itu contoh sederhananya saya hubungkan ke situ. Terus habis itu kita mendapatkan sesuatu, entah apapun itu ya, entah itu apapun bentuknya. Contohnya mungkin yang sedang berbagi Aiden ya, itu berbagi apa tadi ya, MR-Box di sana dan kebutuhan yang lain. Nah, terus kita mendapatkan, rasanya gimana Mas Bayu ya? Apa ditolak? Jangan, nggak boleh, itu rezekinya Allah. Maka kita harus menerimanya. Cuma settingnya gimana Mas Bayu? Setting hati kita, diri kita, pribadi kita saat menerima sesuatu ya. Jangan diterima dulu sebelum kita tahu alasannya, apa yang bisa kita kasih balik yang lebih mulia kepada yang ngasih, kepada yang memberi. Jadi artinya gini, contoh mungkin ada tetangga yang lagi ngirimin, teh ini ada makanan nih lebih, kemarin lagi beli nih si adek kelebihan makanan daripada nggak kemakan, nih buat teteh nih gitu ya. Terima, tapi dengan kondisi saat menerima tersebut temukan alasan apa yang bisa kita berikan balik kepada seseorang tersebut. Jadi terima, kita bisa kasih apa ya? Contohnya seumpama kita dapat kue. Oh, saya dapat kue. Tunggu ya, jangan balik dulu. Saya ada buah. Ini buat adik, siapa tahu adik mau. Ada kue nih, snack. Ya, ini siapa tahu adik mau. Itu hal sederhananya. Nah kalau nggak ada Mas Bayu, kalau nggak ada, berikan sesuatu yang lebih luar biasa. Apa Mas Bayu? Yaitu bentuknya doakan. Kita dapat, tapi kita pikir nggak ada apa-apa nih ya yang mau dibalikan, maksudnya dikasih balik. Ya sudah, kasih doa yang baik. Ya Allah, alhamdulillah, barakallah, masya Allah, terima kasih ya. Semoga adik jadi anak yang pinter ya, karena
sudah mau sudah mau berbagi ya, daripada nggak kemakan dibagikan ke tetangga ya. Adikmu mau jadi anak yang pinter, soleh-soleh, itu kalau yang adiknya yang nganterin. Kalau yang orang tuanya yang nganterin, doakan yang apapun yang baik-baik. Moga teteh tambah banyak ya rezekinya, makin banyak rezekinya, makin tambah naik jabatan kalau dia karyawan, makin banyak customernya kalau dia punya bisnis, makin bagus timnya kalau dia punya satu perusahaan. Nah, itu berikan sesuatu hal yang lebih kepada dia saat kita menerimanya. Gitu. Jadi settingnya itu enak, kita memberi itu settingnya pas, kita menerima settingnya pas. Jadi saat kita menerima, temukan alasan ya. Jadi jangan terima dulu sebelum kita menemukan alasan apa yang kita bisa kasih kembali kepada yang memberi. Nah, dalam hal yang memberi ini, tentunya bukan hanya seseorang yang menjadi perantaranya, tapi yang memberi sebagai pucuk inti, sebagai pemberinya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang bisa kita berikan? Artinya gini, saat kita dapat, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau sudah titipkan melalui si A, saya dapatkan makanan, saya dapatkan barang, saya dapatkan ini. Terima kasih ya Allah. Maka dari situ langsung masukkan dalam diri, resapi ya Allah. Insya Allah dengan nikmat yang sudah Engkau kasih, Kau titipkan melalui si A ini, ikhtiarkan, niatkan dalam diri, saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Contohnya, mungkin nanti ngaji saya tambah, sholat saya tambah. Ya, artinya sholatnya ditambah gimana Mas Bayu? Sholat sunnahnya, wajibnya nggak boleh ditambah, sunnahnya yang ditambah, ngajinya ditambah, sedekahnya ditambah, yang lainnya ditambah. Nah itu sebuah sarana langkahnya buat kita naik menuju level tingkatan pancaran frekuensi rezeki yang sudah mulia, agung, tinggi, indah, luhur, luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka caranya adalah dekati dengan cara yang seperti itu. Jadi dari pembahasan ini mungkin pembahasannya panjang, gak sederhana ya, tapi saya kutip pembahasan ini adalah sederhananya saya ambil dari sebuah jurus di magnet rezeki juga, tapi saya tambahin dengan sudut pandang yang lebih dalam lagi. Jadi artinya saat saya mendalami jurus seperti itu, kadang-kadang itu karena tipikal saya itu orangnya penasaran. Jadi kadang-kadang kalau ada mengetahui sesuatu itu, kadang-kadang saya pengen tahu lebih dalam tentang apa sih sebenarnya intinya dari sini. Nah, akhirnya saya mendalami sampai saya tambah dengan beberapa masukan yang lain-lain, termasuk ilmu-ilmu yang lain. Ternyata intinya ada di sini. Nah, artinya di situ ya. Jadi pembahasan kita siang hari ini itu adalah poinnya adalah ya, kita memahami tentang frekuensinya rezekinya Allah. Karena frekuensi rezekinya Allah itu pasti mulia, tinggi, agung, luhur, luar biasa, dahsyat, dan semua yang menjadi prasangka pikiran kita, anggapan kita. Maka sudah pasti saat itu di frekuensi seperti itu, maka cara sederhananya adalah kita menyamakan itu untuk bisa dapetin. Nah, caranya bagaimana Mas Bayu? Ya caranya adalah seperti yang tadi yang sudah kita bahas, menjadi pribadi tahabu, terus menerapkan kebiasaan, yaitu adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan setelah itu setting hati kita saat memberi itu bagaimana settingnya, saat menerima itu bagaimana settingnya. Nah, insya Allah di situ adalah sebuah sarana untuk diri kita bisa siap dan mampu masuk naik tingkat menuju level tingkatan frekuensi yang sudah Allah siapkan untuk rezeki. Kurang lebihnya seperti itu ya, dan kalaupun ada beberapa yang lain ya, saya silahkan untuk nanti saya kembalikan dulu ke moderator Bunda Tuti ya, dan teman-teman tim dari Korwil Banten. Silakan nanti mungkin ada pertanyaan, boleh silakan, ada sesi tambahan yaitu sesi mungkin nanti bertanya.
Dan insya Allah nanti saya dengan senang hati bisa membantu semampu saya ya. Jadi kurang lebih kita inti adalah itu, dan lebihnya saya kembalikan kepada Bunda Tuti selaku moderator. Dan sebelum saya kembalikan, saya mungkin mengakhirinya dengan mohon izin dengan kata-kata yang mungkin tadi kurang nyaman, contoh yang kurang nyaman, setelah itu ungkapan yang kurang nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya nggak ada niatan apapun, saya hanya menyampaikan beberapa apa yang bisa saya pahami untuk berbagi kepada seluruh sahabat saudaraku di siang hari ini yang sudah mengikuti. Dan selebihnya ya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bunda Tuti. Setelah ini ada sesi sesi tanya jawab Mas Bayu. Boleh? Ya. Wah, gimana teman-teman, tadi pemaparan dari Mas Bayu sangat enak ya, pelan tapi sistematis gitu, dan kita mudah memahaminya. Jadi step by stepnya ya. Ini baru satu jurus, beberapa jurus Magnet Rezeki kayaknya nih. Nah, kalau mau ikut, kalau mau lebih banyak lagi ini harus ikut tradingnya nih. Ya Mas Bayu, ini di sini sudah ada pertanyaan dari Mbak Saidatin gitu. Izin bertanya Mas Bayu, bagaimana cara agar kita selalu bisa tetap tenang pada saat di sini mungkin tumbukan pertama ya, ya seperti tadi ya. Terkadang itu yang belum mudah dan suka nggak ingat bahwa itu adalah tumbukan pertama. Ya, bisa langsung ditanggapin. Oke ya. Bagaimana mensikapi saat adanya tumbukan pertama ya oleh Bu Saidatin, Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Saidatin ya. Beliau ini aktif sekali ya di beberapa kajian Magnet Rezeki, khususnya kadang-kadang di termasuk kegiatan Magnet Rezeki yang Surapada bikin, bahkan Korwil Banten, bahkan di tempat-tempat yang lain, beliau sangat antusias untuk mempelajari. Saya terima kasih ya, insya Allah itu sebuah amal jariah untuk Bu Saidatin sendiri ya. Oke, pertanyaannya saya jawab. Bagaimana Mas Bayu caranya benar-benar bisa siap gitu ya, siap saat ada tumbukan pertama ya, saat ada persoalan walaupun itu besar, nggak besar, sederhana, itu bagaimana Mas Bayu? Kita tahu tuh bahwa yang namanya paradox of candy yaitu adalah sebuah hadiah permen itu bersamaan dengan bungkusnya. Pemahaman itu ulang-ulang masukkan ke dalam diri kita, ulang-ulang tuh, terus ulang. Tujuannya buat apa? Biar benar-benar masuk, benar-benar ke dalam diri kita. Agar apa Mas Bayu? Agar yang terjadi saat permen itu bungkus permen itu datang, kita itu akhirnya siap. Siapnya gimana? Bahwa sudah pasti kalau ini bungkusnya datang, pasti ada hadiahnya. Ya mungkin bungkusnya datang nggak ada isinya, nggak mungkin, pasti datang bersamaan dengan bungkus dan isinya, itu bersamaan. Cuma yang lebih dulu datang hanya bungkusnya dulu. Hanya butuh satu langkah saja untuk dapetin hadiahnya. Maka kalau kita nggak bisa itu ya itu sudah otomatis akhirnya bisa jadi hadiahnya tertunda, hadiahnya di skip, hadiahnya menunggu kita siap. Nah caranya sederhana, benar-benar maknai bahwa as-sabri inda sotmatil ula, sabar itu ditumbuhkan pertama. Maka kalau kita ngomong Mas Bayu, terus sederhananya gimana sih gampangnya? Ya gampangnya gini, pengen tidak dapat keajaiban, pengen tidak dapat hadiah, pengen tidak dapat sesuatu yang kita inginkan dari Allah, pengen, maka caranya adalah siap ya, siap dengan apapun yang terjadi ya. Jadi kok contohnya tadi kejadian saya contohkan di kejadian saya aja ya, yang tadi saja di kesempatan ini. Pertama masuk nggak gampang, bahkan sudah masuk mau share materinya nggak gampang. Nah, itu bisa jadi bungkus, bisa jadi itu bungkus ya. Nah saat itu terjadi, yang harus benar-benar bisa kita lakukan yaitu adalah
pahamin ya, pahamin bahwa itu benar-benar suatu bungkus yang Allah kasih. Ya itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Artinya ulang terus pemahaman itu masuk ke dalam diri kita. Intinya ada di situ. Pengulangan pemahaman daripada pengetahuan yang sudah Allah kasih pada kita. Itu adalah memudahkan kita untuk merespon apapun yang terjadi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, yang lain? Ya, gitu ya Mbak Saidatin. Jadi hanya satu langkah kalau kata Mas Bayu. Siap terima gitu ya. Siap. Kepahami dan terima kalau itu adalah bungkusnya. Tapi kadang memang sih banyak terlewat juga gitu. Ya. Pas detik pertamanya itu terlewat gitu. Kadang saya juga suka begitu kan, ngadu deh ke teman. Biasanya ke Mbak Yuli itu kan, Mbak Yuli, ya lewat deh temukan pertamaku. Gitu. Tapi berlatih gitu kan. Mengenali tumbukan pertama itu kita dengan memahami, kemudian setiap ada tumbukan kita berlatih untuk bisa menerima, insya Allah lama-lama terlatih sendiri gitu ya. Mudah-mudahan masuk pikiran bawah sadar, kemudian setiap ada tumbukan kita sudah langsung ingat Allah gitu. Oh ini dari Allah gitu kan. Jadi udah oh ini adalah bungkus gitu kan. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Mbak siapa nih? Bentar. Ya saya bacakan saja. Gimana ya Mas Bayu, saya seorang janda dengan anak 7, ekonomi belum tercukupi semua. Kadang anak saya yang tua minta sama abang almarhum suami saya. Saya tidak tahu kalau anak saya dibantu istrinya marah. Sebenarnya anak yatim, mungkin ada yang terputus. Oh ini di chat ya, di chat. Iya di chat nih, ya boleh. Susanti ya, iya betul ya. Susanti. Oh iya benar-benar, iya langsung ya soalnya. Suami saya tidak tahu kalau anak saya dibantu ini istrinya marah. Sebenarnya anak yatim tanggung jawab saya sepenuhnya ya Pak. Sebentar, bisa dipahami Pak? Saya coba mencerna, saya baca. Iya, sama-sama. Gimana Mas Bayu, saya seorang janda dengan anak 7, ekonomi belum tercukupi. Semua kadang anak saya yang belum tercukupi semua. Kadang anak saya yang tua meminta sama abang almarhum suami saya. Mungkin almarhum. Anaknya itu meminta ke abang suaminya, ke paman. Pak D ya, Pak D. Ya. Iya. Saya tidak tahu kalau anak saya dibantu. Oh iya. Istrinya itu marah. Koma tuh ya, istrinya marah gitu kan. Istrinya marah. Sebenarnya ya tanggung jawab saya sepenuhnya. Ini. Iya. Oke, keren nih pertanyaannya. Saya bisa memahami. Iya betul. Bu Sri, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang gini, ada sebuah hadis tuh ya. Bentar, ya. Ada sebuah hadis, pernah dengar deh ini hadisnya. Tapi ini bisa jadi kita masukkan ke dalam diri kita gini. Hadis ini sederhananya gini, kurang lebihnya ya. Sederhananya adalah gini. Ini dicontohkan sebenarnya adalah untuk orang lain yang peduli. Tapi ini bisa juga kita terapin untuk diri kita yang mungkin saat ini mengalaminya. Hadisnya adalah seperti ini. Pendermanya anak yatim itu Rasulullah itu contohkan pendermanya anak yatim, atau bukan penderma. Di sini itu penderma bukan hanya yang memberikan, tapi yang merawat. Itu sudah masuk dalam konteksnya. Sudah masuk dalam konteks penderma itu tadi. Jadi bukan hanya yang memberi, bukan hanya yang peduli, bukan hanya yang lainnya, tapi yang merawat pun. Bahkan siapa yang merawat, termasuk kita, yang mungkin ada kita yang ngalamin itu ya, itu sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Rasul itu memberikan isyarat itu ya, sedekat itu. Nah bagaimana mensikapinya Mas Bayu? Maka sekarang sikapinya adalah yang pertama adalah yakini sebuah berkah yang sudah Allah titip di keadaan yang saat ini diberikan. Artinya bisa jadi dengan kondisi ini Allah pengen ibu itu benar-benar nantinya dekat sama Rasul. Dengan apa? Dengan benar-benar merawat anak-anak tadi ya. Itu benar-benar dengan rasa yang tulus, yang luar biasa, karena memang hubungannya sudah orang tua dengan anak ya. Terus mensikapinya, bagaimana Mas Bayu mensikapi yang tadi pertanyaannya yang disampaikan tadi? Mungkin ya
pasangan dari saudara tersebut itu tidak suka ya dengan apa yang terjadi lah, artinya membantu seperti itu dan lain-lainnya. Terus bagaimana mensikapinya? Mensikapinya adalah berikan doa yang terbaik. Doanya sederhana, ya Allah, yang punya hati Engkau, yang menggerakkan hatinya pun juga Engkau. Bahkan kejadian itu terjadi pun pasti atas izin Engkau ya Allah. Maka ya Allah, perbaiki kondisi, keadaan, situasi yang menjadikan ini tidak nyaman. Artinya tidak nyaman itu gimana? Menurut beliau tidak nyaman. Karena apa? Kan harusnya kamu yang menghidupi. Kenapa keluarga saya ikut-ikut? Karena mungkin Allah belum kasih ilham. Terus diri kita nggak nyaman dengan suatu ungkapan yang muncul. Nah itu yang saya maksud. Jadi artinya perbaiki kondisi, keadaan, situasi yang saat ini mungkin masih belum nyaman ya Allah. Perbaiki, artinya perbaiki ini semuanya. Hati kita diperbaiki, kondisi kita diperbaiki, keadaan kita diperbaiki, dan akhirnya dengan keadaan yang itu pula terjadi, bisa jadi Allah jadikan sebuah langkah kita nanti akan benar-benar bukan hanya mulianya di akhirat yang kelak sudah jelas jaminannya Allah, tapi di sini pun kita akan mendapatkan suatu kemuliaan-kemuliaan yang itu menurut sudut pandang orang lain di luaran kita. Jadi cara sederhananya seperti itu. Yakinin, maknai bahwa ya Allah ini kejadian bahwa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, bahwa penderma yang merawat, yang mengayomi, yang anak yang intinya peduli dengan anak yatim itu sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Itu perumpamaannya adalah kita sama Rasul nanti dekatnya seperti itu. Maka kalaupun ada kejadian apapun ya Allah, itu pasti izinmu, itu pasti kehendakmu, dan diam sampai hati terjadi seperti itu juga pasti Engkau gerakkan. Maka di situ ya Allah pasti ada sesuatu yang indah Kau siapkan. Maka perbaiki semuanya. Perbaikinya itu sudah nyakup semuanya. Hati diantaranya, kondisi diantaranya, keadaan diantaranya, dan lain sebagainya. Itu caranya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Sri Susanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang nyaman. Ya. Ya. Boleh? Selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nah, gitu ya Mbak Sri, mudah-mudahan bisa dipahami untuk lebih memperdalam ilmunya. Silahkan, itu juga nanti ada di training Magnet Rezeki juga ada ya. Mungkin kita dengan mendoakannya, kemudian sholat taubat dan lain-lain. Itu masih banyak sekali ilmu yang jurus-jurus Magnet Rezeki pun untuk mendukung itu ya Bu ya. Alhamdulillah sekali Ibu tuh dikasih sekarang 7 yatim sekaligus ya Mas Bayu ya. Masya Allah. Itu Masya Allah, itu rezekinya berlipat-lipat itu harusnya ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, itu dari Mbak Disa dari Facebook. Pak Bayu, bagaimana caranya mendoakan orang yang memberikan amanah kepada kita saat kita melunasi amanahnya selain ucapan terima kasih? Jadi selain ucapan terima kasih apalagi nih gitu. Oke. Ya, coba saya buka chat, saya memaknai lagi pertanyaannya ya. Gak apa-apa ya Bunda Tuti ya? Gak apa-apa. Saya coba, memahami pertanyaan itu 90% ya, itu yang sesuatu hal yang ya. butuh suatu hal yang luar biasa ya Pak. Iya. Bagaimana caranya mendoakan orang yang memberikan amanah kepada kita, dan saat kita melunasi amanahnya selain ucapannya, ya selain ucapan terima kasih. Selain ucapannya ya berikan doa. Simpel aja. Kalau kita sudah bisa melunasi kan ini kondisinya, ya berarti saat kita kepada beliaunya yang memberikan amanah itu bisa melunasinya, memberikannya, setelah itu sudah terima kasih ya, sudah ngasih saya amanah ini dan saya bisa mengembalikan, ya mungkin saling terima kasih ya apa-apa sama-sama. Oke. Selanjutnya bagaimana Mas Bayu? Selanjutnya kalau bisa nih saya saranin, di setiap selesai ibadah kita berikan doa yang terbaik. Ya Allah, terima kasih atas si A ya Allah, saya bisa menyelesaikan persoalan saya di si B. Karena si A ya Allah, saya jadi persoalan saya di rumah ini selesai. Karena si A ya Allah, maka ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah, muliakan, bahagiakan, lancarkan rezekinya, tambahin ya Allah rezekinya. Di situ sudah kita ucapkan doa terbaik, kickbacknya muncul, jurus kickbacknya muncul. Sudah nanti pembahasan selanjutnya nanti jurus kickbacknya lah. Tapi intinya di situ yang akhirnya terjadi buat diri kita.
nanti kita yang akan menjadi sebuah wasilah menolong orang lain. Insya Allah, bismillah, kita menjadi wasilah bisa menolong banyak orang lain di luaran. Insya Allah, bismillah. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti yang saya tangkap di materi Mas Bayu tadi ya. Jadi kita saat kita memberi pun kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih mulia daripada yang kita beri. Karena itu semua semata-mata Allah yang gerakin hati kita, Allah yang kasih rezeki kita gitu ya. Jadi cuma kita adalah saluran berkat aja buat orang-orang lain. Betul. Seperti itu ya teman-teman. Mbak Anggi, ini waktunya sudah lewat ya. Sebelum ditutup dengan doa oleh Pak Bayu, Masya Allah. masih ada pertanyaan lagi nih. Gimana Mbak Anggi nih? Mau dilanjut sedikit lagi ya biar tuntas sekalian, nggak apa-apa ya? Masih karena sekarang juga zuhurnya juga jam 12 lewat, nggak apa-apa ya Mas Bayu nih? Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ana. Assalamualaikum Pak Bayu, gimana cara menyikapi tetangga yang tidak suka atau keluarga saya miara kucing? Nggak hanya kucing ini, sebenarnya ini kan cuma satu dari sekian aja ya, yang lain masih banyak. Tapi dengan jawaban ini mudah-mudahan yang lain pun bisa terjawab, misalnya ayam atau ya dengan tetangga lah. Ya silakan Mas Bayu. Oke ya, pertanyaannya sebenarnya ini sedap-sedap mantap ya. Sederhana tapi juga nggak sederhana ya. Iya betul. Baiklah ya, bismillah Bu Ana Winarti. Oke ya, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bertanya di kesempatan ini, yaitu gimana caranya mensikapi tetangga yang tidak suka kalau keluarga saya melihara atau miara kucing. Oke, mensikapi yang pertama adalah ya, nah tentu ya kita menjaga yang namanya apa ya, menjaga yang namanya bahasa saya gini. Ini bahasa saya ya, saya nggak nemu di bahasa MR-nya, cuma di bahasa saya gini, kita pahami segala pemicu yang membuat orang lain tidak ridho dengan kita. Pahami itu. Apa saja itu? Bisa jadi menurut kita kucing itu sunnah, betul nggak? Sunnah tuh, melihara kucing itu sunnah, disayangi sama Rasul, iya. Cuma di situ ada satu momen yang menjadi sebuah pematik atau pemicu membuat orang lain nggak ridho dengan kita. Seperti terjadi yang seperti itu. Maka caranya bagaimana Mas Bayu? Yang perlu dilakukan yang pertama adalah kitanya. Kalau kita memang memelihara kucing, ya bisa jadi kucingnya kalau memang bisa, jagain, nggak usah keluar-keluar, di rumah aja, suruh di rumah aja. Keluar pun itu kita lihat. Saat dia keluar pun, contoh main keluar ke teras rumah kita gitu ya, jagain. Dilihat dia main kemana, apa yang dibuat mainan, jangan sampai keluar, karena di situ bisa jadi pematik, pemicu sesuatu hal yang memancing orang lain nggak ridho dengan kita. Nah urusan dia nggak ridho sama kita itu sudah konteksnya bisa jadi berbeda. Bedanya gimana Mas Bayu? Itu hubungannya dia sama Allah, karena mungkin masih belum diberikan suatu ilham hidayah lebih. Tapi yang menjadi PR kita adalah kewajiban kita menjaga orang lain agar tidak memunculkan hal itu. Jadi akhirnya dijaga. Terus nyikapinya ya sudah itu. Kalau punya, kita kan niatnya memelihara kucing tuh. Kadang-kadang gitu. Ya sudah melihara kucing, melihara saja. Artinya melihara saja gimana Mas Bayu? Kasih makan, mandiin, itu aja. Tapi untuk yang lainnya kita kadang-kadang nggak dijaga. Bisa jadi mungkin entah itu ya buang kotoran di tetangga kayak, entah main yang lainnya kayak, itu yang lain. Nah itu kalau kita sudah mengambil langkah memelihara, ya berarti itu harus kita jaga. Semuanya ya kita jaga. Contohnya kayak kita punya anak lah gitu ya. Anak ya bukan cuma dimandiin, dikasih makan, tapi dijaga. Dia mainnya sama siapa? Dia mainnya apa? Mainannya bagus apa enggak? Nah, hal yang seperti itu adalah bisa jadi sebuah pemicu buat orang lain nggak ridho sama kita. Kenapa nggak ridho? Contoh saat kucing kita main, entah itu ngerusak apa yang lainnya, nah itu kan sesuatu pemicu. Jadi langkahnya mensikapinya, yang pertama jagain benar-benar, yang kedua doain, balik lagi ke doa. Ya Allah yang punya hati Engkau, saya memelihara ini itu karena saya menjalankan sunnahnya Rasul, ya Allah.
kalaupun memang tetangga nggak nyaman dengan saya memelihara ini, ya Allah mohon gerakkan hatinya untuk juga dapat suatu hidayah, dia jadi suka sama kucing. Itu jadi doa plus kita maksimalkan kewajiban kita saat memelihara. Nah ini mencakup semua ya, memeliharanya ya, boleh kucing kek, boleh ayam kek, boleh yang lainnya, itu yang terjadi. Kurang lebih seperti itu Bu Ana Winarti ya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi rezeki juga keriduan orang lain ya, keriduan tetangga juga. Tapi insya Allah dengan kita mendoakan, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk akhirnya menjadi baik, mungkin terhadap kucingnya bahkan ya. Oke, dilanjut lagi deh, sedikit lagi nih ada pertanyaan juga dari Mbak Ibet Gonia. Assalamualaikum Mas Bayu. Beberapa hari ini saya bangun kurang cepat sehingga sholat malam juga terlewatkan. Terkadang saya menangis dan berpikir mungkin ini karena banyaknya dosa saya sehingga Allah nggak mengizinkan saya menikmati munajat di sepertiga malam. Apakah ini juga bungkus permen gitu ya? Silahkan Mas Bayu ditanggapi. Di pertanyaannya dalam ini ya. Dalam banget ya. Tapi enggak, saya mohon izin untuk menjawab lebih sederhana saja ya. Oke ya. Bu, ini Ibu apa Bapak ya? Ibet Gonia. Yes, oke lah. Ibet Gonia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya ya. Intinya adalah bagaimana rasa, artinya beberapa hari ini bangun kurang cepat sehingga sholat malamnya jadi terlewat. Terkadang menangis seperti itu. Nah ya, ada dua nih poinnya. Ada dua poinnya. Yang pertama, itu sebuah sinyal. Sinyal apa Mas Bayu? Sinyal dari Allah bahwa ternyata level takwa kita, ya, level takwa iman kita itu sudah naik. Kenapa Mas Bayu? Pada yang sunnah saja, kita itu rasanya gimana ya? Nyesel banget gitu ya. Ketinggalan sholat malam itu loh. Memang sunnah kan, di antara sunnah yang diwajibkan. Nah itu adalah sholat malam kan itu. Itu sunnah saja ketinggalan, itu rasanya nyesek di hati, nyesek di dada, nyesek ya, bukan nyesel ya, nyesek, gak enak banget gitu dirasa. Itu padahal sunnah. Yang sunnah saja ngerasa seperti itu, apalagi yang wajib sudah pasti, saya insya Allah yakinnya pasti dijaga. Nah itu sebuah nikmat yang Allah kasih dan sebuah sinyal yang Allah kasih bahwa ternyata kita sudah naik levelnya. Itu nikmat yang harus kita syukuri dulu. Lalu yang kedua, apakah bisa jadi Mas Bayu itu ada sesuatu hal dosa yang akhirnya Allah nggak mengizinkan? Nah, di balik yang pertama kita nikmati, kita syukuri Allah sudah tingkatkan iman kita. Yang kedua, kita koreksi lagi. Bisa jadi betul karena dosa kita. Allah nggak izinkan kita bangun. Bisa jadi karena sesuatu hal yang kita nggak sadar. Contohnya nih, kita sudah pas nih mau tidur, sudah doa, sudah yang lainnya, giliran tidur entah apa yang terjadi, ngobrol sama pasangan, ternyata ada sesuatu yang menjadikan itu nggak nyaman. Apalah, walaupun nggak besar nggak nyamannya, walaupun itu gesekannya nggak besar, tapi di situ menjadi suatu hal yang srit gitu ya, sekatnya tipis banget, srit gitu ya. Nah itu padahal itu sudah jadi titik bahasanya titik noda, titik perisai, titik sekat yang akhirnya oh ya sudah kita mau bangun karena rasa mungkin gak nyaman sama pasangan, anak, tetangga, informasi apapun yang kita terima sebelum kita tidur. Nah tuh sebelum kita tidur ada informasi apa sesuatu kejadian yang itu membuat kita ternyata bisa jadi titik noda, akhirnya bisa jadi itu Allah kasih kita nggak bisa bangun. Nah, apakah itu diantara bungkus permen Mas Bayu? Bisa jadi itu bungkus permen. Kenapa? Karena dari situ kita akhirnya sadar, ya Allah iya, tadi malam mau tidur sudah bener enak gini, ternyata nggak sengaja tuh si mama ya pasangan kita contohnya, si mama itu mungkin entah itu jatuhin apa kayak akhirnya kita muncul sesuatu rasa, wah nggak hati-hati kamu gini, padahal kita sudah siapin mau istirahat tuh. Tapi ada secuil setitik tadi yang akhirnya oh kamu hal itu aja marahnya kayak gimana, Allah gitu, akhirnya coba perbaiki lagi hatinya gitu. Bisa jadi itu bungkus permen apa Mas Bayu permennya agar kita benar-benar bisa lebih
nikmat lagi dengan apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah Allah mudahkan tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 3 poin ya, bukan 2 poin, 3 poin ya dari jawaban saya tadi. Kurang lebihnya seperti itu untuk ibad dunia ya. Oke ya. Baik. Selanjutnya. Suaranya Bu Tuti nggak muncul. Ya. Oh, di unmute, di mute di situ. Saking semangatnya gitu kan dengerin Mas Bayu. Ya, tadi kayaknya cukup jelas ya jawabannya. Dan saya juga tadi nangkapnya cuma 2 lagi, yang ketiganya lagi ngeheng gitu kan. Lagi nggak bagus ininya, penangkapannya. Jadi itu adalah merupakan sinyal untuk insya Allah level keimanan kita sudah mulai naik. Dan yang kedua adalah ya kita itu disuruh koreksi, mungkin itu bisa jadi adalah atas dosa-dosa kita ya. Terus yang ketiganya apa tadi ya? Ya sudah. Allah ingin kita lebih naik lagi. Oh iya, Allah ingin lebih naik lagi. Sip. Oke, teman-teman, mohon izin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa terjawab di saat ini, nanti kalau Mas Bayu membolehkan kita share untuk ininya ya, nomor HP-nya. Dan boleh. Ini Mbak Anggi, sebelum diakhiri ya, nanti saya minta Mas Bayu untuk berdoa di siang ini. Tapi ada pas banget momennya ya, ini adalah untuk MR Peduli. Jadi tadi juga ada yang bertanya untuk rekeningnya, silahkan Mbak Anggi di-share. Ya ini untuk rekening donasinya ya. Mudah-mudahan jadi kita bisa memberi kepada beberapa titik. Karena kayaknya sih yang tinggi ini masih terus berlangsung ya. Belum surut. Kalau yang mungkin cuma selutut, insya Allah itu udah surut. Tapi ada juga yang udah seatap gitu kan. Itu mudah-mudahan udah mulai surut, tapi kayaknya masih perlu banyak bantuan dari kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyalurkan bantuannya, dan settingan dari pesan dari Mas Bayu tadi ya, kita tidak merasa mulia gitu kan, karena kita sudah bisa memberi. Gitu. Ada lagi Mas Bayu? Ada lagi Mbak Anggi? Udah ya, udah cukup berarti ya. Silakan ya teman-teman ditulis rekeningnya, atau mungkin nanti di-share juga di grup Facebook dan grup kajian. Ya. Sebelum diakhiri, ada mungkin yang ingin disampaikan oleh Mas Bayu sebagai quote, dan saya mohon untuk doa ya, untuk dipimpin doa. Mudah-mudahan Korwil Banten dan semua yang hadir gitu kan diberi keberkahan. Terutama buat Mas Bayu yang sudah memberi materi dengan sangat luar biasa hari ini. Ya, silahkan Mas Bayu. Baiklah. Masuk ya suara saya ya? Masih Pak. Ya, layarnya soalnya blank lagi ya. Alhamdulillah. Oke, mohon izin kita menutup kegiatan ini dengan suatu Ya, Pak Bayu. Sepertinya kendala sinyal ya. Nggak bisa di spotlight juga. Ya, Pak Bayu. Pak Bayu, boleh nanti saya bantu share audionya, Pak? Seperti sinyal ya. Gak masuk? Ya, sudah Pak. Masuk? Masuk suara Bapak, ya suara Bapak masuk, musiknya masuk, tapi videonya sepertinya nggak kuat. Oh, oke, sudah. Sudah? Ya. Suara saya yang tadi terdengar? Belum. Oh, belum? Baru sekarang, ya. Baru ini ya. Oke, baiklah ya. Mungkin doanya sederhana, singkat saja. Semoga Allah perbaiki kondisi kita, keadaan kita saat ini ya. Boleh kita aminkan bersama, ini doa kita, ungkapan kita untuk kita dan saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni Al-Malikul Mulk Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, di kesempatan ini ya Allah, Engkau gerakkan hati kami semua untuk dapat mengikuti ya Allah. Tentu itu atas izin dan ridho-Mu kami dapat mengikuti semua kegiatan ini ya. Maka ya Allah, perbaiki kami, perbaiki hati kami, perbaiki kondisi kami, perbaiki keadaan kami ya Allah. Hamba sadar ya Allah ada banyak perisai, dosa, sekat dalam diri kami semua ya Allah. Hingga segala ujian, persoalan, tantangan Kau berikan pada kami ya Rabb. Maka ya Rabb, mohon ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keadaan kami, perbaiki kondisi kami semua ya Rabb. Jadikan suatu kejadian ini menjadi sebuah pelajaran terbesar untuk bisa mendapatkan rezeki yang mulia darimu ya Rabb. Mendapatkan suatu nikmat yang mulia darimu, sebuah rahmat yang mulia darimu ya Rabb, dan sebuah anugerah yang mulia darimu. Kami sadar kami banyak dosa, tapi mohon ya Rabb, dengan itu berikan juga ya Rabb, sebuah wasilah, sebuah hidayah, sebuah ilham agar kami dapat memperbaiki diri kami dari keadaan-keadaan yang Engkau berikan pada kami. Maka ya Rabb, itulah permohonan kami semua. Maka ya Rabb, perkenankan dan kabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. 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 Baik, saya kembalikan ke Bunda Tuti. Oke, terima kasih Mas Bayu atas waktunya, atas ilmunya. Barokallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikannya ya. Amin ya Rabb. Ya. Amin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada kajian hari ini. Terima kasih Mbak Anggi yang selalu setia menjadi host ya di belakang layar, tapi dahsyat Ya. berkat beliau juga ya, alhamdulillah Terima kasih Mbak selalu Anggi. terlaksana. Ya, marilah kita karena untuk sebentar lagi melaksanakan sholat zuhur, jadi kita akhiri saja kajian kali ini. Setelah itu baru kita foto-foto ya Mbak Anggi ya. Kita tutup sama-sama kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu foto-foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, terima kasih banyak. Jazakallahu khair sudah berkenan mengisi di Korwil Banten. Insyaallah. Saya Nah, juga terima kasih ya. sama-sama, mudah menjadi amal jariah buat Pak Bayu sekeluarga. Amin, amin. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, sahabat Magnet Rezeki, silahkan di-on-kan kamera videonya. Seperti biasa, apa itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Oke, satu dulu ya. Satu. Oke, satu. Oke, sama. Terhubung. Terhubung. Baik, oke. Terima kasih. Saya Terima kasih kembalikan. semua. Baik, Bapak Ibu yang mau mengucapkan terima kasih ke Coach Bayu, boleh nih. Sudah saya unmute. Coach Bayu ilmunya. Barakallah. Bayu, Boto, Allah. Mbak Anggi, salam hangat dari Korea Selatan. Masya Allah, terima kasih. Masya Pak Allah. Jusman. Terima kasih Mas Bayu. Barakallah, sehat selalu. Terima kasih Mbak Anggi yang sangat setia. Terima kasih Bunda Tuti. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Tuti, Mbak Anggi. Iya. Dahsyat Oke. ilmunya. Assalamualaikum. Baik, sahabat semuanya, Pak Bayu, Bu Tuti, pengurus-pengurus MR, dan sahabat-sahabat Magnet Rezeki. Sampai jumpa lagi depan ya. Saya terima kasih semuanya. Selamat menikmati weekendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.